Kemudian yang kedua, pengalaman saya ketemu siswa alumni SMK Telkom yang kuliah di sini. Jadi reuni kita. Waduh, jadi momen buat reuni, Bu. Waduh. Saya pasang status, kemudian alumni SMK Telkom Banjarbaru kumpul. Ya, kita ketemu reuni. Yang ketiga, ya ilmu ini pertama kali saya dapatkan. Materi hari pertama luar biasa, instrukturnya luar biasa, teman-teman juga di sini luar biasa, mensupport-nya bagus. Waduh, berikan tepuk tangan dengan Bapak Widi Hermawan. Pak Widi. Yes. Baik Pak Widi, tapi Pak Widi jangan puas dulu dengan hari pertama, karena di hari kedua ini juga akan jauh lebih menarik ya Bu ya. Banyak sekali nanti kita akan mengikuti banyak kegiatan yang menarik juga. Jadi Bapak pulang ke Kalimantan, nanti Bapak sepanjang jalan pengumuman ya Pak. Pengumuman saya bisa ikut acara dari BBRIS Indonesia di Telkom University, itu luar biasa gitu ya. Oh jangan Pak, itu bercanda saja Pak. Baik Bapak, ada yang lebih jauh lagi dari Kalimantan? Tidak ada. Baik, tepuk tangan kepada Pak Widi yang jauh-jauh dari Kalimantan tentunya. Inilah menunjukkan bahwa human resource atau sumber daya manusia Indonesia itu sangat haus sekali ilmu pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara hari ini juga bisa menjadi bekal pulang Bapak dan Ibu nanti ke institusi masing-masing dengan pengalaman yang tentunya luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, nampaknya kita akan segera memulai acara. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon berkenan izin untuk berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian selaku Master of Ceremony untuk acara pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh, hayu atuh cobian liburan naik kapal selam. Terima kasih. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, hayu atuh jawabnya yang semangat dan juga bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, good morning, good morning, sobahal khair. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di Telkom University Landmark Tower pada acara Workshop Guru Babras Indonesia dengan tema Urgensi Computational Thinking pada mata pelajaran Informatika, Jumat 20 Oktober 2023. Bapak dan Ibu, saya Yayan Hamidah, mohon izin untuk menemani Bapak dan Ibu sekalian pada acara hari ini hingga sore hari nanti. Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Baik-baik? Baik. Wah, kalau di acara sebelumnya ketika ditanya apa kabar, jawabannya adalah alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat. Dan tentunya sudah sangat jelas sekali dilihat oleh kami Bapak dan Ibu. Ada wajah-wajah luar biasa. Sumringah, senyumannya manis sekali. Aduhai, Bapak dari Cimahi. Sudah dari Cimahi ya Bapak? Sudah mendapatkan macet di pagi hari ya Pak? Iya, tapi Bapak tidak terlihat seperti itu Pak. Pagi ini Bapak nampak sumringah dan bahagia sekali Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, baik. Tentunya ini menandakan Bapak dan Ibu kita yakin bahwa kualitas pendidikan di Indonesia akan melaju dengan pesat. Bagaimana tidak? Karena Bapak dan Ibu sekalian sebagai ujung tombak majunya kualitas pendidikan Indonesia sudah berhasil membuktikan jiwa semangatnya di pagi hari ini. Wah, luar biasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak dan Ibu di pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami tidak ingin nih kalah bersaing dari Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari ini agar tetap semangat. 3 hari 3 malam panitia sudah merenungi kehidupan untuk membawakan oleh-oleh di pagi hari di hari kedua ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Berkenan saya sampaikan pantun kedua. Bapak dan Ibu, pantun ini sudah direnungi hasil perenungan 3 hari 3 malam ya dari panitia Bu Emma dan timnya di lab. Kami berpikir dengan sangat keras sekali kira-kira pantun seperti apa yang akan kita berikan oleh-oleh untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pantun ini menggunakan 4 bahasa. Asik ya. Okay, so ladies and gentlemen, one of the most beautiful cities in Indonesia is Yogyakarta. Panjang ya bait pertamanya. Walakin man la ya'rif ilal Bali. Cakep. Oke. Hayu atuh akan teteh urang sarere ya.
majukan kualitas pendidikan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, itu oleh-oleh di pagi hari dari panitia Bapak Ibu dan sekalian ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Workshop Guru Bebras Indonesia dengan tema Urgensi Computational Thinking pada mata pelajaran informatika. Di pagi hari ini berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya harus memastikan lembarnya tidak terlewat. So ladies and gentlemen, Bebras is an international initiative aiming to promote informatics, computer science or computing, and computational thinking among school students at all ages. And participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge in their teaching activities. And the challenge itself is performed at schools using computers and mobile devices. Bapak dan Ibu, acara workshop Guru Bebras Indonesia ini tentunya berhasil dan dilaksanakan atas dukungan dari Google.org, Gerakan Pandai, Pengajar Era Digital Indonesia, Fakultas Informatika Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University, dan tentunya dengan dukungan dari CELO atau Center of E-Learning and Open Education Telkom University. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, Bebras pada tahun ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 17 Oktober 2023 serta hari ini pada tanggal 20 Oktober 2023. Pada hari pertama, kita semua sama-sama menikmati rangkaian acara. Tentunya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apa itu gerakan pandai, kemudian mengenal computational thinking atau CT, dan peranannya pada mata pelajaran informatika, mengenal soal CT, dan tentunya yang paling menarik juga salah satunya adalah mengenal CT Unplugged ya Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali. Kita perlu bersyukur tentunya bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sebuah kegiatan sharing networks juga bersama dengan para guru yang lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan melalui acara ini akan terbangun kolaborasi di masa yang akan datang. Dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada hari kedua ini Bapak dan Ibu akan mengikuti agenda yang juga tidak kalah luar biasanya. Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan kesempatan untuk bersama diskusi mengenai mengenal tantangan Bebras yang akan disampaikan oleh Dr. Ade Ramadhani. Akan ada mengenal City Resources Visual Programming Scratch Berkeley oleh Bapak Agung Toto Wibowo PhD, dan akan ada juga pemateri kita luar biasa Bapak Bambang Pujo Atmojo SSIMT dan Ibu Seli Meliana Eskom Mkom yang akan menyampaikan tentang mengenal City Resources Bebras Card, dan juga akan ada Bapak Muhammad Arzaki SSI Mkom. Akan ada materi mengenai Virtual Lab and Augmented Reality oleh Bapak Fatah Nur Prawita STMT, dan tidak lupa bahwa di sesi akhir akan ada hal yang paling penting juga buat Bapak dan Ibu. Tentunya akan ada simulasi micro teaching yang disampaikan oleh the one and only Ibu Dr. Emma Rahmawati yang telah bersama dengan kita hari ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentunya untuk memulai acara hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu dan berharap semoga hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan tentunya mendapatkan keberkahan. Bapak dan Ibu mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Semoga acara berjalan dengan lancar dan tentunya membawa keberkahan dan kebahagiaan buat Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami memohon Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenan berdiri. Bangsa dan
Bapak dan Ibu disilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Pelaksana Workshop Guru Bebras Indonesia kepada Ibu Dr. Emma Rahmawati. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membuka dan menutup. Kalau ngelihat saya kayaknya tugasnya belum dikerjain gitu. Enggak Bapak Ibu. Jadi tadi Mbak Yeyen selaku MC sudah merecap apa saja yang secara sekilas apa saja yang sudah Bapak Ibu alami, sudah Bapak Ibu lakukan di workshop hari pertama. Nah, di workshop hari kedua ini, kita kebanyakan aktivitasnya akan ada di ruangan ini. Mungkin Bapak Ibu akan diminta sedikit bergerak, berdiri dari kursi dan sebagainya oleh nanti para instruktur. Fokusnya hari ini adalah Bapak Ibu akan dibekali, dikenalkan lebih dalam tentang berbagai computational thinking resources. Yang itu akan Bapak Ibu bisa gunakan pada saat nantinya micro teaching ke siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan nanti bisa memilih dari sekian banyak sumber CT, sumber CT, mana yang akan Bapak Ibu ajarkan ke siswa-siswi Bapak Ibu. Nggak harus semuanya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kasihan siswanya kalau langsung banyak sekaligus. Kalau ngasih soal juga yang gampang-gampang dulu, gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Selamat mengikuti acara hari ini. Nanti di sesi akhir saya akan muncul lagi. Kita akan berkoordinasi tentang micro teaching. Nah, kelompok-kelompok yang kemarin sudah disusun, kita akan gunakan nanti di sesi akhir. Begitu Bapak Ibu. Jadi selamat menikmati. Semoga manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan hari ini nantinya tidak hanya bermanfaat untuk Bapak Ibu sendiri, untuk kami, tapi juga untuk siswa-siswi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana atau Koordinator Pelaksana Workshop Guru Bebras Indonesia, Dr. Emma Rahmawati. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar ya menunggu acara yang selanjutnya kita akan laksanakan bersama. Namun sebelumnya, seorang ahli mengatakan bahwa sebelum kita memulai sesuatu, hendaknya kita memulai dengan sesuatu yang lebih semangat. Oleh karena itu, sebelum kita persilahkan pemateri kita di sesi pertama, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bergerak terlebih dahulu. Boleh duduk dengan tegak dulu, sedikit saja ya. Boleh duduk tegak dulu Bapak dan Ibu, baik. Kita akan warming up, yaitu dengan sebuah warming up judulnya Gerakan Tangan dengan Kecepatan Penuh. Ya, Bapak dan Ibu bayangkan bahwa Bapak dan Ibu adalah seorang pengendali angin. Ya, baik, kita akan menggerakkan tangan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Beberapa peserta yang menggunakan kendaraan motorcycle ya, yang pakai motor, jadi mungkin butuh dulu untuk muscles-nya atau ototnya direlaksasikan dulu. Baik, saya akan menghitung sampai 10, semakin tinggi hitungan saya, Bapak Ibu boleh bergerak lebih kencang lagi ya. Baik, 1, oke masih standar semuanya. 2, lebih cepat lagi. Iya, 3, oke sudah mulai terasa hangat badannya ya. 4,
Iya, oke. 5, baik. Wah, sudah mulai berkeringat ya. 6, lebih cepat lagi. Baik, 7. Iya, 8. 9. Iya, 10. Boleh, wow. Tepuk tangan yang hebat kepada Ibu. Di sini ada Bapak yang menggerakkan tangannya lebih ke bermain band ya Pak ya. Gini ya, bukan gini ya, baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian tentunya sekarang sudah mulai hangat badannya sebelum Ibu Dokter pemateri selanjutnya yang luar biasa sudah siap-siap nih. Sekarang boleh Bapak dan Ibu sentuh bahu temannya di sebelah kanan, boleh disesuaikan kenyamanan masing-masing ya Bapak dan Ibu. Bapak bayangkan saja ini ada seseorang ya Pak ya. Oke, boleh disentuh dulu ya, boleh. Sangat inisiatif sekali kalau emak-emak ya. Oke, dipijat dulu, pijatan pagi. Oke, disesuaikan saja Pak jika oke. Boleh, sekarang boleh disentuh bahunya. Oh, enak ya Pak ya? Oke, boleh tukeran ke sebelah kirinya kalau gitu, biar adil ya. Baik, sentuh dulu. Bapak Ibu berikan hujan, bagaikan hujan ya, drizzle dulu ya, baik. Nah, sudah nampaknya sudah semangat semua nih untuk mengikuti materi hari ini ya. Boleh, sekarang Bapak Ibu berikan tangannya di belakang pun bahu dari sahabat atau teman di sebelah kanannya. Katakan yang apa yang saya katakan. Hey, hey, hey. Hari ini saya silakan sebut namanya. Oke. Sangat semangat mengikuti kegiatan hari ini. Jadi, ayo dong. Kamu juga semangat. Yes, yes, yes. Baik, Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai semangat nih di pagi hari tentunya, dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi nih, we are moving on to the next agenda. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we have promised you all that you will gain valuable knowledge from the insight of the speakers, now let's start the function. Pada sesi pertama hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang mengenal tantangan bebras yang akan disampaikan oleh Dr. Ade Romadhoni. Oleh karena itu, mari kita sambut pemateri kita hari ini, Dr. Ade Romadhoni. Kami persilahkan. So, ladies and gentlemen, let's give a warm applause for Dr. Ade Romadhoni. Thank you, Miss Yeyen, for the warm introduction. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yeyen yang sudah sangat mengkondisikan ya, suasananya sudah sangat bersemangat sekali ya. Baik Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan di sini bukan berupa materi computational thinking ya, tapi untuk memperkenalkan tentang apa itu tantangan bebras. Nah, barangkali Bapak Ibu juga sepertinya sebagian di sini sudah pernah mengikuti siswa-siswinya ya dalam tantangan bebras di tahun 2022 yang lalu. Boleh mengangkat tangan Bapak Ibu yang siswa-siswi sekolahnya sudah pernah mengikuti tantangan bebras? Tuh, 2. Oke, berarti mayoritas belum pernah ya. Nah, mungkin bisa nanti share sedikit ya Bapak-Bapak yang siswanya pernah mengikuti tantangan bebras, seperti apa pesan-kesannya, seperti itu. Baik, nah ini untuk informasi utamanya itu Bapak Ibu nanti bisa mengakses di websitenya bebras.org.id ya. Jadi untuk tantangan Bebras 2023 ini nanti diperuntukkan bagi siswa siswi mulai dari level SD ya. Sebenarnya prasekolah waktu itu juga ada, tapi sebetulnya kalau prasekolah itu mungkin lebih ke pengenalan dulu aja ya. Jadi mulai dari siswa SD, kemudian sampai dengan level siswa SMA, MA, atau SMK. Jadi yang
sebetulnya pembagiannya dari sisi rentang umur gitu. Nah, untuk tahun ini itu nanti akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 11 November 2023. Nah, kenapa dan apa itu tantangan Bebras? Jadi merupakan ajang kesempatan ya bagi siswa Indonesia untuk bisa menunjukkan kemampuan berpikir komputasionalnya. Nah, selama ini kan misalnya Bapak Ibu kemarin sudah mendengar tentang apa itu berpikir komputasional, kemudian manfaatnya bagi siswa-siswi. Nah, kadangkala siswa-siswa itu merasa lebih tertantang ya, challenging untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau menjawab soal. Namun tidak seperti mungkin ada kompetisi-kompetisi yang lain, misalnya kompetisi mata pelajaran dan sebagainya, di mana di situ mungkin lebih ke pendalaman ya, pendalaman terhadap materi. Kalau untuk yang tantangan Bebras ini bagaimana? Nah, di sini sifatnya siswa itu mengerjakan secara sukarela dan mandiri. Jadi tidak perlu misalnya ada program intensif untuk persiapan mengikuti tantangan Bebras. Jadi kita akan mendorong siswa ini ada silahkan kalau misalnya kalian ingin ada tantangan ya, ada challenge untuk bisa mengerjakan soal-soal berpikir komputasional ya. Kemudian juga siswa mengerjakan secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah nanti memfasilitasi. Contohnya kapan nanti akan diselenggarakan. Untuk tahun ini itu sangat disarankan untuk pelaksanaannya itu di sekolah, dikoordinir oleh sekolah melalui Bapak Ibu guru ya. Kemudian juga menyenangkan ya, karena penuh kegembiraan karena soal-soalnya itu terutama untuk yang level SD ya, kecil. Jadi yang memang sangat terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari. Karena soalnya kan misalnya ada contoh soal yang biasanya ada sebuah anak, kemudian dia setelah pulang sekolah itu aktivitasnya apa? Misalnya makan siang, istirahat dan sebagainya. Nah, itu kan soal-soal yang memang sudah dia alami sehari-hari. Jadi supaya siswanya itu juga lebih mudah ya dalam menangkap soalnya. Kemudian penuh kejujuran ya. Jadi nggak ada mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada sistem proktor ya pada saat mengerjakan ujian online. Nah, itu tidak ya. Jadi tidak join melalui Zoom, tidak perlu mengirim evidence foto atau video. Jadi semangatnya itu tadi ya, mandiri kemudian penuh kejujuran ya. Nah, kemudian diselenggarakannya sebenarnya pada Bebras Week. Jadi siswa-siswa di seluruh dunia itu juga ada mengikuti Bebras Challenge ya, yang sejenis. Baik, kemudian manfaatnya apa saja ya? Nah, karena terutama mungkin siswa-siswa yang udah di level atas ya, anak SMP, SMA itu mungkin mereka masih selain misalnya diarahkan gurunya, manfaatnya apa sih kalau mereka itu mengikuti tantangan Bebras ini? Yang pertama tentunya mengasah kemampuan berpikir komputasional ya. Jadi tidak hanya maksudnya udah ngerjain soal aja atau apa, tapi sebetulnya di situ mereka mengasah kemampuan computational thinking-nya. Kemudian pengalaman berkompetisi dengan sehat ya. Jadi karena tadi masing-masing mengerjakan dengan mandiri, kemudian dengan jujur ya. Dan juga nanti seluruh peserta bisa mendapatkan sertifikat ya. Terdapat 2 tipe sertifikat ya. Yang sertifikat pertama itu adalah sertifikat yang dia itu ada informasi berapa skor yang berhasil diperoleh untuk nilai skor kalau tidak salah 50 ya. Dan yang kedua itu adalah yang tanpa skor. Jadi siapa saja yang sudah mengikuti tantangan Bebras itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Ya. Nah, sebentar saya tanya dulu ke Bu Emma, nanti ada program khusus nggak dari Biro Bebras Tell You? Ada ya. Ada workshop. Terus ada hadiah tambahan nggak? Iya, jadi ini mungkin bisa jadi penyemangat tambahan untuk siswa-siswinya ya Bapak Ibu nanti. Untuk kalau secara nasional, jadi dari Biro dari Bebras Indonesia itu tidak ada hadiah khusus misalnya dapat apakah beasiswa atau apa, tidak. Tapi dari Biro Bebras, yaitu Biro Bebras Telkom University, itu nanti akan ada hadiah yang menjadi
mudah-mudahan bisa menjadi penambah semangat siswa-siswi Bapak Ibu ya. Kemudian bagi guru dan sekolah, nah ini juga mungkin Bapak Ibu juga excited ya, manfaatnya apa untuk guru ataupun sekolah. Nah yang pertama adalah untuk exposure sekolah ya, karena nanti semua sekolah yang mengikuti tantangan Bebras itu akan tercantum di website Bebras ya. Jadi di sini nanti akan kelihatan oh sekolah mana saja yang mengikuti tantangan Bebras. Kemudian juga tentunya Bapak Ibu guru semuanya bisa sambil juga ya mengikuti perkembangan bidang computational thinking. Bapak Ibu bisa menambah wawasan mengenai ide-ide ya soal untuk bisa soal yang computational thinking itu nanti bisa diterapkan selanjutnya, atau bahkan pastinya juga bisa merangsang misalnya kreativitas ataupun bentuk-bentuk soal variasi yang lainnya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya itu dilakukan secara online atau daring melalui website ya. Jadi tidak perlu siswa-siswi itu menginstal aplikasi tertentu, itu tidak perlu. Jadi cukup misalnya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ya. Biasanya sekolah sudah ada fasilitas lab komputer atau apa, nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi seminim mungkin untuk kita meminta siswa untuk perlu upaya yang lebih ya. Jadi sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah. Kalau misalnya komputer di lab komputernya tidak cukup, bagaimana? Bisa diakses lewat HP? Bisa ya. Jadi pakai browser ya Bapak Ibu, nanti bisa mengakses website tantangan Bebras tersebut. Nah, untuk aksesnya itu pada saat yang tantangan Bebras itu pada 6 sampai 11 November 2023. Nah, akan tetapi mungkin agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk pembagian waktunya ya. Mungkin nanti dijelaskan lebih detailnya di workshop tantangan Bebras. Intinya nanti dilakukannya melalui aplikasi web ya. Lalu untuk kategori peserta si kecil itu TK sampai SD kelas 3, khusus untuk, tapi di sini nggak ada yang guru TK kayaknya ya. Waktu itu ada ya para sekolah. Untuk yang kelas TK atau mungkin SD kelas 1 belum lancar bacanya, itu boleh dibantu dibacakan soal ya. Khusus untuk yang memang belum lancar membaca. Kemudian untuk siaga itu SD kelas 4 sampai 6, penggalang itu SMP, dan penegak itu untuk SMA. Bentuk soalnya seperti apa? Ada 3 tipe, pilihan ganda atau multiple choice, kemudian jawaban singkat atau short answer, dan matching atau pencocokan. Untuk yang multiple choice ini ada pengurangan skor kalau tidak salah. Tapi untuk 2 yang berikutnya tipe ini tidak ada pengurangan skor apabila salah. Ya. Nah, di sini ada sedikit detail. Nah, kemudian untuk mengerjakannya tadi ya. Nah, yang pertama adalah yang paling disarankan itu adalah pada sekolah ya, karena supaya bisa langsung dicocokkan dengan waktunya. Jadi misal apakah pada saat siswa itu sedang mengikuti mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran informatika contohnya, atau bergantung pada kapan bisa digunakannya fasilitas lab komputer tadi ya. Kemudian yang kedua ini pilihan dari panitia ya, apakah nanti bisa dilakukan juga di Biro Bebras, tapi yang paling disarankan itu sekolah. Nah, untuk yang terakhir di rumah masing-masing dengan diawasi orang tua, ini menjadi opsi terakhir. Kemudian kalau pesertanya ada yang dia homeschooling, bagaimana? Homeschooling boleh juga ya, nanti mendaftarkan melalui Biro Bebras, kemudian bisa juga berarti dilaksanakan di rumah masing-masing. Baiklah, ini lebih detailnya ya untuk kategorinya dan berapa soalnya. Nah, sebelum mengerjakan tantangannya itu, nanti pesertanya itu akan diberi untuk coba akun ya. Jadi untuk trial, untuk mengetahui bagaimana sih cara menjawab soalnya, bagaimana dia nanti harus submit jawabannya, dan juga melihat contoh-contoh soalnya. Kemudian untuk pendaftaran bagaimana? Nah, pendaftaran dilakukan lewat sekolah. Jadi tidak per individu siswa, tidak per individu tiap siswa ya. Jadi Bapak Ibu nanti mohon berkenan bantuannya untuk mengkoordinir siswa-siswinya.
Nah, nanti kami akan menyampaikan teknisnya bagaimana menyampaikan mendaftar daftar nama siswanya yang mau ikut siapa saja. Ya. Dan kemudian ini tadi ya, Biro Bebras Telyu ini nanti mengkoordinir. Jadi untuk yang Biro Bebrasnya itu biasanya nanti mereka sudah mempunyai daftar partner atau mitra sekolah. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, misalnya sekarang karena sedang mengikuti acara, ini bisa sekalian langsung ya untuk bisa mendaftarkan siswa-siswinya. Oke, nah kemudian untuk persiapan nih, kalau tadi kan untuk coba akunnya di website dari Bebras Indonesianya itu terbatas waktunya ya, dan itu baru bisa dilakukan tanggal 4 sampai 6, seingat saya ya. Jadi cukup mepet dengan waktu pelaksanaan. Lalu untuk yang siswa-siswi dari Bapak Ibu guru yang sekarang sedang mengikuti acara dengan Biro Bebras Telyu, itu kami juga sudah menyediakan melalui LMS di Telkom University. Ya. Silakan nanti kita bagikan juga linknya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah nanti untuk bisa mengaksesnya, mohon Bapak Ibu nanti memandu dan nanti boleh mencoba dulu ya Bapak Ibu untuk register dulu ya, register akunnya. Kemudian nanti mengakses link ini, lalu nanti Bapak Ibu memandu juga siswanya untuk melakukan self enroll ya, supaya lebih cepat nanti. Khawatirnya kalau nanti sangat bergantung pada admin LMS-nya itu nanti siswa-siswinya udah nggak sabar buat mencoba soal-soal latihannya, jadi bisa self enroll. Nah, di sini nanti kalau sudah masuk ke halaman untuk login atau sign in, Bapak Ibu pilih yang login with external account. Ya, login with external account. Nah, kalau sudah nanti silakan nanti di situ bisa mencoba mengerjakan beberapa contoh soal latihan tantangan Bebras. Jadi siswa-siswinya nanti sudah tahu ya bahwa oh kira-kira bentuk soalnya seperti ini karena memang agak berbeda misalnya dengan soal ujian mata pelajaran atau soal ujian yang lain. Oke. Nah ini untuk yang bisa diakses mulai dari kapan? Mulai dari sekarang ya Bu Emma bisa diakses untuk yang di website LMS. Kalau untuk yang coba akun di web tantangan Bebras itu mulai tanggal 4 ya. 4 sampai 6 November dan itu dibatasi 3 kali karena takutnya nanti terlampau banyak yang mengakses ya, jadi menumpuk. Nah ini beberapa contoh ya, contoh soal tantangan Bebras ini untuk level yang SD kecil. Yang kemarin sudah sempat dibahas kah untuk beberapa contoh soal computational thinking? Sudah ya, jadi bisa. Jadi tidak, kalau untuk yang soal level kecil biasanya ilustrasinya cukup ini yang menarik bagi siswa level kecil. Jadi dengan warna-warni, kemudian dengan gambar-gambar benda yang memang mereka familiar. Ya. Nah, kalau ini untuk yang SD level kelas 4 sampai kelas 6 sepertinya. Nah kemudian ini pola ya, jadi bentuk-bentuk seperti ini siswa kelas level SD pun biasanya sudah tahu oh ini bentuk bintang, kemudian ini bentuk yang lingkaran dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk yang perkenalan tantangan Bebras. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun masukan ya bagi kami. Ya silahkan. Cek, izin sambil duduk aja Bu ya. Terima kasih, perkenalkan nama saya Roni Bu. Saya dari SMP Negeri 24 Bandung. Terima kasih sudah menjelaskan kepada kami semua tentang tantangan Bebras ini ya. Saya mewakili MGMP Kota Bandung juga, Bu Emma. Saya di sini bersama rekan-rekan merasa ada jalan gitu ya untuk bisa masuk ke Pandai ini. Yang saya tanyakan yang pertama mengenai prosedur Bu. Karena kami ini di SMP di Kota Bandung itu khusus untuk negeri ada 75 sekolah. Dan kami baru kali ini, saya yakin mungkin di antara teman-teman juga baru tahu gitu ya, ada tantangan Bebras yang diselenggarakan baik untuk guru ataupun siswa. Nah, oh untuk siswa ya, untuk siswa ya.
Yang saya tanyakan mengenai prosedur nanti untuk kedinasannya, Bu, untuk ke sekolah-sekolah kami yang terutama di sekolah negeri mungkin ya. Mungkin setidaknya baik itu dari Telyu atau dari Bebras ada pemberitahuan supaya kami bisa mengikuti secara serempak di Kota Bandung untuk semua sekolah bisa mencoba ya program ini. Terus kami nanti akan mensosialisasikannya kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekolah kami. Terus yang kedua, saya kebetulan ada ketua MGMP informatikanya, Bu. Di sini hadir juga. Saya ingin menjalin kerjasama, Bu. Jadi ingin menjalin kerjasama. Kebetulan minggu kemarin ada beberapa di antara kami ini yang mengikuti BIMTEK Informatika dari Kemendikbud ya, Bu ya. Nah, jadi kami dapat informasinya dari itu. Untuk yang kedua ini yang saya akan tanyakan kepada Ibu mengenai kalau misalkan di antara sekolah kami ingin melakukan kerjasama nih Bu ya, kerjasama apakah itu dengan Telyunya, apakah itu dengan pihak Bebrasnya, itu seperti apa itu ke depannya. Karena saya lihat ini cukup bermanfaat gitu bagi anak-anak dalam hal City, bagi juga itu bisa diinformasikan gitu ya. Dan kegiatan ini mungkin berkala ya Bu, berkala ya. Jadi setiap tahunnya nanti akan ada terus gitu. Itu saja mungkin Bu sementara dari saya. Terima kasih. Jawabannya dari Bu Emma ya. Kalau dari saya mungkin yang pertama dulu ya Pak ya, tadi misalnya untuk penginformasian tentang tantangan Bebras itu mungkin bisa nanti dari Biro Bebas Telyu itu akan bersurat ke masing-masing sekolah untuk menginformasikan adanya kegiatan ini, ya kegiatan tantangan Bebras, dan juga untuk misalnya memberikan informasi bahwa misalnya kalau misalnya mau mendaftarkan siswa-siswinya itu bisa melalui Biro Bebras Telyu, dan termasuk juga nanti untuk workshop tantangan Bebrasnya, persiapannya, seperti itu Pak. Nah kalau kerjasama ini kayaknya harus Bu Emma yang jawab. Terima kasih Pak Roni dari SMP 24. Betul. Jadi kalau kegiatan pelatihan untuk guru seperti, mohon maaf saya di sini kasihan yang di sana cengeng gitu kepalanya. Mohon izin di sini. Jadi kalau kerjasama workshop untuk guru seperti ini emang kami adakan 1 tahun sekali. Tenaganya memang cukupnya untuk 1 tahun sekali Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk siswa biasanya juga 1 tahun sekali menjelang tantangan Bebras. Jadi tantangan Bebras itu kan November. Nah beberapa minggu sebelumnya kami adakan workshop siswa. Sebelumnya selalu online, tapi untuk kali ini kami akan adakan secara luring di sini juga di laboratorium kami. Cuman karena luring berarti kapasitasnya terbatas, gitu. Karena sebagian masih dipakai untuk kuliah mahasiswa. Rencananya hari Sabtu depan, tanggal 28. Nanti kami akan informasikan. Kalau yang nggak bisa ikut, gimana? Nggak apa-apa sebenarnya, gitu, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa latih sendiri. Karena nantinya coba tolong tunjukin yang web yang online yang 2021 ya. Nanti ini salah satu e-learning yang tadi disebutkan oleh Bu Ade. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan siswanya untuk self enroll. Sebenarnya siswa dikasih juga langsung bisa sih ke web Bebras. Kalau susah ngafalin linknya, ke web kami saja Bapak Ibu. Tinggal klik-klik kalau dari sini. Bukan. Bebrasnya Telyu. Yang ada info kemarin. Di sini web kami, kemudian masuk ke kegiatan. Nah, yang Bebras Challenge ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri info, langsung aja kasih ke siswa.
Nah, registrasi ke atas lagi Mbak Fania. Registrasi tinggal klik, kemudian self enroll di e-learning juga tinggal klik. Ini tinggal masukin key-nya ke atas Mbak. Ke atas lagi. Maksudnya ke bawah. Mau juga. Mohon maaf. Langsung masukin key-nya seperti ini. Kami akan taruh infonya di sini. Jadi si siswa juga enak, tinggal klik-klik gitu ya Bapak Ibu, nggak usah ngafalin alamat webnya kayak gitu. Jadi ini untuk latihan. Sebenarnya nanti workshop siswa kami akan memberikan seperti ini. Jadi kalau misalnya siswanya ternyata nggak bisa datang ke sini atau rekan kapasitasnya sudah penuh, Bapak Ibu bisa langsung mengarahkan siswanya untuk ke sini saja langsung. Self enroll kemudian latihan. Ke webnya tadi. Nah, ya betul. Nah di sini ini adalah isinya soal Bebras Challenge tahun 2021. Yang 2022 mana Bu Emma belum rilis karena baru itu kan berarti November 2022 kemarin ya. Soalnya itu baru dibuka, beserta kunci jawabannya baru dibuka itu sekitar bulan Maret April. Jadi sedang diolah, belum di post, belum dirilis. Ini 2021 kalau pengen tahu soalnya kayak gimana, kalau Bapak Ibu mau nyobain juga boleh, silakan langsung di web tadi. Ini ada versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia. Ada juga yang satu lagi yang banyak, yang baru. Bukan, yang satu lagi kan yang tadi banyak. Yang BLCT. Yang berlatih ya betul. Ini nanti akan ditaruh di web juga ke bawah. Nah di sini lebih banyak info tentang Bebras Challenge juga di sini banyak. Ke bawah Mbak Fani. Bawah. Nah di sini lebih banyak contoh soal. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa informasikan ke siswanya untuk berlatih. Seperti itu. Nah, terkait dengan kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan, bisa saja Bapak Ibu nanti bisa langsung menghubungi kami melalui kontak person atau langsung ke saya juga boleh, karena nomor saya kan juga ada di grup WhatsApp ya. Gimana kalau misalnya mau ngadain pelatihan siswa buat guru, silahkan saja, nanti kita atur-atur waktunya. Harus ada MOU kah? Nah itu kita urus belakangan seperti itu. Yang penting kegiatannya jalan dulu, begitu. Itu mungkin Bapak Roni. Baik, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya menjawab ya Pak ya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Tadi Bapak ingin bertanya ya. Ya, sebagian disampaikan oleh Pak Roni. Saya Taufik dari SMP 19 Bandung. Bertanya tentang teknis saja untuk Bebras Challenge ini ya. Berarti jumlah siswa tidak dibatasi Bu ya? Tidak. Per sekolahnya. Betul. Oke, kebetulan tadi seperti Pak Roni, kita dari MGMP Informatika juga ingin sih ya istilahnya mensosialisasikan lebih luas tentang situ ini ya, walaupun secara kurikulum sudah 3 tahun ini dilaksanakan kurikulum merdeka gitu ya, namun khususnya di situ ini masih dianggap sulit dari tingkat siswa gitu ya, bahkan mungkin di guru-gurunya gitu ya, ketika menyelesaikan soal-soal situ ini. Nah, makanya itu kita memang berharap semakin banyak pelatihan-pelatihan gitu terhadap siswa ataupun guru. Nah, insya Allah kalau memang tidak dibatasi, nanti kita juga akan coba informasikan ke seluruh sekolah SMP ya, ikut semua ya, aja siswanya Pak gitu ya. Kita akan informasikan kalau lebih baik kalau nanti ada surat juga dari sini, kita akan share lagi ke sekolah-sekolah gitu ya, agar dihimbau lah untuk mengikuti gitu ya. Kemudian tadi yang sebenarnya Pak Roni, mungkin apakah memungkinkan gitu ya kalau misalnya kami atas nama MGMP mengadakan challenge-challenge seperti ini gitu ya. Nah itu kan dauntian kalau di sini waktunya terbatas gitu ya, setahun sekali, apa memungkinkan tidak kami
atas nama MGMP mengadakan challenge bebras seperti ini gitu ya, itu kan nanti mekanisme seperti apa kan mungkin tidak bisa sembarangan juga kami asal mengatasnamakan bebras padahal kita misalnya tidak sekompatibel itu gitu untuk mengadakannya. Nah itu tapi saking ada niatnya lah dari kami misalnya untuk membiasakan siswa gitu ya, dan juga menjadi salah satu program kami ingin ada lah event-event untuk challenge bagi siswa atau lomba lah bagi siswa SMP di Kota Bandung seperti itu. Itu bagaimana mungkin Iya, baik. Terima kasih banyak masukannya ya Pak ya. Nanti mungkin untuk berarti itu semacam plan kan ya, rencana nanti untuk program memang supaya apa ya, supaya berkelanjutan juga kan, tidak terputus. Jadi misalnya bukan ini apa sebatas waktu, oh karena udah mau tantangan bebras lagi kemudian baru diadakan dan sebagainya. Nah itu memang apa sangat bagus sekali apabila nanti memang bisa berjalan secara kontinu seperti itu ya Pak ya. Tapi biasanya kita memang dari yang kecil-kecil dulu ya gitu, dari misalnya ikut serta dulu, cobain, kemudian misalnya untuk yang pelatihan, ini kan Bapak Ibu mengikuti program pelatihan 32 jam JP itu kan. Nah nanti mungkin barangkali dari MGMP juga ada program jenis atau apa yang bisa juga sinergi ya dengan seperti itu, termasuk di dalamnya misalnya untuk berlatih soal-soal atau tantangan computational thinking ini ya. Terima kasih masukannya Pak ya. Mangga Ibu silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, nama saya Mariam dari SMP Alpha Centauri. Mau sharing sedikit. Alhamdulillah tahun ini kalau misalnya jadi berarti tahun keempat mengikuti challenge, 3 tahun berturut-turut dengan Bu Emma terus Ibu ya mengikuti challenge ini, dan alhamdulillah memang kayaknya memang perlu diperkenalkan dengan sesuatu yang menarik seperti ini gitu ya. Apalagi kemarin juga alhamdulillah dari sekolah kami ada hadiahnya lumayan gitu ya Bu ya untuk setara anak-anak gitu. Nah, namun gitu kemarin kebetulan ada juga siswa kami yang kelas 9 yang mengikuti challenge ini, dan karena di Kota Bandung khususnya mungkin ada proses prosedur masuk ke SMA itu dengan jalur prestasi gitu ya. Kemarin itu ada beberapa yang mendaftar ke sekolah negeri itu mengakui bebras sertifikat ini, ini, tapi memang untuk sekolah-sekolah yang tidak terlalu favorit lah ya. Tapi untuk yang sekolah yang kebetulan di bidiknya itu adalah sekolah yang favorit itu tidak mengakui gitu. Ya mungkin ini apakah nggak tahu saran, nggak tahu memang apa. Ini kan sudah berjalannya cukup lama ya, cukup lama, dan saya juga paham bahwa bebras ini juga dijalankan oleh biro-biro dengan universitas-universitas besar gitu. Bagaimana kalau misalnya ke depannya gitu ya, walaupun ini sifatnya challenge, tapi legalitas untuk pengakuan terhadap prestasi dengan challenge dengan computational thinking itu bisa diakui oleh minimal oleh pemerintah daerah lah ya. Misalnya Kota Bandung. Karena Kota Bandung di sini bironya juga cukup banyak ya. Banyak, mungkin kedepannya arahnya bisa ke sana gitu. Karena sayang gitu, karena ini kan tidak, kalau saya lihat juga beberapa sekolah yang ikut dan menjadi top 10 lah ya, itu adalah sekolah-sekolah yang memang ya kita tahu gitu secara kualitas memang baik. Gimana gitu kalau ke depannya ini bisa dijadikan sebagai legalitas untuk Japres gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi sudah disinggung sedikit, mungkin sama juga karena ini sudah berjalan lama, gimana kalau ke depannya juga ada untuk challenge untuk teacher-nya gitu. Karena saya juga sempat ya beberapa kali mendampingi gitu, kayaknya seru juga ya kayaknya. Saya pernah mengikuti di Biro Lampung kalau nggak salah, itu hampir, karena mungkin saya baru lihat hanya di Lampung saja yang mengadakan untuk teacher ini. Jadi se-Indonesia gitu, terlalu banyak panitianya kewalahan dan sebagainya pokoknya. Cuman kayaknya itu juga menjadi satu poin plus untuk kami guru gitu. Karena kalau misalnya sudah ada, kalau khususnya di sekolah saya gitu ya, guru yang sudah berani mengikuti sebuah kompetisi apapun itu, ya ada poinnya juga untuk kami, dan juga merasakan gitu apa sih yang dirasakan oleh siswa gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Mariam. Oke, ini banyak sekali masukan yang menarik ya. Oke, yang nomor 2 dulu, gimana Bu Emma dan tim Bebras, kira-kira kalau mau kita selenggarakan challenge untuk guru itu challenge untuk kami ya, panitia di Biro Bebras Telkom University. Tapi saya sepakat dengan Ibu sih, memang sebagai guru atau pendidik tentunya kita juga perlu
experience yang sama, bahkan harusnya juga lebih dibandingkan dengan siswa tadi ya. Gitu. Kemudian kalau untuk yang pertama tadi, untuk legalitas untuk Japres, memang saya sendiri kalau personal memang kurang paham untuk mekanisme ya pengakuan. Jadi kalau di prestasi mahasiswa itu kalau tidak salah kami itu juga ada semacam levelingnya kan. Jadi misalnya kalau di mahasiswa itu ada kompetisi-kompetisi yang istilahnya memang terdaftar di Belmawa. Nah mungkin untuk pendidikan dasar dan menengah itu juga ada seperti itu. Nah, kemungkinan itu juga selaras Ibu dengan adanya kerjasama antara Bebras Indonesia dengan Kementerian Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kurikulum informatika, ya berpikir komputasional ini seperti apa. Nah, kalau untuk yang levelnya daerah, saya kurang tahu, mungkin Bu Emma bisa menambahkan kalau untuk rekognisi di level daerah. Betul, kami sebenarnya di Bebras Indonesia juga sudah memikirkan itu Bapak Ibu, karena sudah banyak permintaan, ini sayang banget kalau nggak diakui sebagai di Japres gitu ya. Nah, baru upaya sudah kami lakukan, yang terbaru, baru saja kami melakukan audiensi dengan Pusdikdasmen dalam rangka itu, yang baru-baru banget minggu kemarin. Nah, di akhir September kemarin kami sudah melakukan audiensi dengan Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, gitu. Nah, dari Puspresnas ya, yang dari kementerian, yang dari pusat. Dari situ kemudian kami diberikan masukan, Puspresnas juga, oh ini sayang banget kalau nggak dimasukin, dan diminta untuk melakukan kurasi supaya bisa masuk ke daftar lomba atau kompetisi yang sertifikatnya dalam tanda kutip bisa diakui di Japres, seperti itu. Upaya sedang kami lakukan, mohon doanya semoga lancar. Ya. Baik, silahkan, masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, sepertinya sudah sangat jelas dan bersemangat untuk bisa mengikuti workshop tantangan Bebrasnya ya Bapak Ibu ya. Baik, nah sebelum sesi ini ditutup, ada sedikit apa ini misalnya, bukan souvenir sih ya. Tadi untuk Bapak Ibu yang bertanya dan memberikan masukan ya. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf saya nggak jago bikin pantun, jadi tidak akan menutup dengan pantun ya. Nanti sama Miss Yayan saja. Ya terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, wow luar biasa sekali ya pemaparan pengenalan mengenai tantangan Bebras dari Dr. Ade Romadhoni. Tentunya Bapak dan Ibu yang sudah bisa membawa oleh-oleh, satu oleh-oleh ya, yaitu coklat, nanti pulang kembali ke tempatnya ya Pak, dibagikan dengan guru-guru rekannya yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya Bapak dan Ibu sudah menunggu lagi nih sesi selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sudah hadir bersama dengan kita pengisi kita hari ini di sesi selanjutnya. Namun sambil menunggu Bapak Agung Toto Wibowo PhD untuk bersiap-siap menyampaikan materi yang luar biasa, sedikit saja 5 menit untuk sebuah tes konsentrasi. Bapak dan Ibu pernah dengar kata permainan bila bumi itu bulat? Oke, coba kita tes ya. Bila bumi itu bulat, jika 16 1, jika 8 2, jika 9 1 berapa 7? Udah nggak asing ya, tidak asik deh permainannya ya. Oke, coba lagi, ini ada beberapa yang sudah tahu dan beberapa yang masih ngahulung bahasa Sundanya ya. Jika 1 itu 0, 2 itu 0, berapakah 1000? 3. Ada yang masih bingung? Masih bingung? Oke, mungkin ada yang masih bingung, boleh ditanyakan pada teman di sampingnya. Tadi maksudnya apa ya? Jika bumi itu bulat. Nah, di sini sudah hadir bersama dengan kita pemateri kita yang luar biasa. Di sesi selanjutnya, Bapak dan Ibu, without any further ado, let's welcome the next session.
Kita sambut pada sesi kali ini mengenal City Resources Visual Programming, Scratch and Blockly. So we would like to welcome Sir Bapak Agung Toto Wibowo PhD. So time is yours, sir. Ya, terima kasih banyak Bu Yen. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Allah. Oke, sepertinya ini ya punya apa namanya greeting ya, masing-masing sekolah sepertinya beda-beda gitu ya. Tapi saya yakin itu yang akan membuat kita semakin bersemangat gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, memperkenalkan diri, nama saya Agung Toto Wibowo. Biasanya saya dipanggil dengan Kak Toto. Kenapa dipanggil dengan Kak Toto? Karena dalam kegiatan, ya bukan karena Kak Seto Bu, tapi karena dalam kegiatan bebas biasanya pegang yang untuk siaga. Jadi saya berhadapan dengan adik-adik SD yang kelas 3 ke bawah ya, Bu Emma ya, seperti itu. Jadi saya memperkenalkan diri dengan Kak Toto. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Bu Emma dan hari ini kita akan bermain Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun di slide-nya atau di apa namanya di materinya ada Blockly dan juga ada Scratch. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah membuka aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya. Jadi hari ini kita akan coba bermain beberapa, tapi tidak menggunakan Blockly. Pendekatan saya lebih mirip seperti sales ya. Oke, jadi saya dari dulu suka permainan-permainan yang seperti ini. Jadi di permainan-permainan seperti ini, silakan dibuka Pak. Ya, silakan dimainkan sambil mendengarkan. Jadi nanti biar gak konsentrasi, saya berikan permainan-permainan seperti itu. Dalam permainan-permainan yang ini, sebenarnya ada beberapa unsur yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk memperkenalkan computational thinking. Contoh misalkan di sini ada pattern gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa membuka ini, memisahkan dan kemudian memasukkan kembali gitu ya. Bagi yang pengen nyoba silahkan monggo. Yang belum berkesempatan tidak apa-apa karena alat saya sebenarnya ada banyak, cuman kalau saya bawa semuanya masih ada. Silahkan Bu. Ya, itu bisa dilepaskan talinya terus kemudian dikembalikan lagi. Dan di sana ada pattern sebenarnya. Seperti kita tahu dalam computational thinking ada beberapa aspek atau beberapa elemen gitu ya, dan dari elemen-elemen itu kita mencoba untuk mengajarkan ke teman-teman contoh misalkan dekomposisi gitu ya. Dalam permainan ini ada dekomposisi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dekomposisinya apa? Dekomposisinya adalah pada saat saya punya ini, terus kemudian ingin memasukkan ring, benang ataupun apapun itu, maka saya tinggal masukkan saja. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian kalau kita pengen mengeluarkan, maka tinggal kita keluarkan. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kalau seandainya ada penghalang, ya? Maka dari itu talinya harus kita masukkan, ditarikan ke sana. Terus kemudian bisa dilakukan penarikan. Gimana ya? Saya nggak punya. Tapi yang jelas dalam berbagai permainan-permainan itu sebenarnya ada, gitu ya. Dan saya jujur menyarankan kalau misalkan bisa Bapak dan Ibu sekalian coba kolek beberapa permainan yang seperti ini. Dalam proses pengajaran kan biasanya ada waktu-waktu untuk kita bisa ice breaking ya. Nah, berikan itu sebagai ice breaking. Seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kita ambil. Ada pattern recognition juga. Contoh misalkan di sini, Bapak sudah dibuka, Pak? Sudah. Oke, nggak berani membuka lebih jauh. Takut rusak. Nggak apa-apa, Pak. Karena memang dari situ nanti kita akan belajar. Dibuka saja, Pak, sampai lepas semuanya, terus kemudian dikembalikan. Karena dengan proses membuka, terus kemudian mengembalikan, Bapak sebenarnya sedang belajar tentang pattern recognition. Nah, sekarang harus tanggung jawab Pak, karena sudah dibuka. Jadi karena sudah dibuka maka harus tanggung jawab. Di situ ada pattern recognition. Apa pattern recognition-nya? Di permainan itu ada bentuk-bentuk tertentu dan kita harus mencoba untuk mengoptimalkan dari bentuk-bentuk itu.
Dan ini biasanya bagi beberapa orang kita nggak perlu ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2 atau berbagai macam teori-teori, tapi dengan diberikan saja si anak ini bisa belajar secara langsung gitu ya, dan dia akan observe gitu ya, mengenali kira-kira apa yang bisa saya ambil dan solusinya apa sih. Dan di situ juga jelas pasti ada algoritma, karena pada saat kita salah memasukkan, sudah dicoba Pak? Sudah nyerah Pak ya? Oke, pada saat kita masukkan salah satu saja atau kebalik saja, maka bisa jadi tidak akan selesai seperti itu. Dan pasti di situ jelas ada algoritma. Abstraksi pun ada, dekomposisi juga ada seperti itu. Nah, hari ini kita akan ngomong masalah computational thinking resources ya. Jadi saya tidak ngomong masalah permainannya, tapi nanti karena saya senang main, makanya nanti saya selipkan ada yang keempat gitu ya. Nanti ada Kodos dan juga Sokoban gitu ya. Di situ juga ada computational thinkingnya. Kalau tidak salah di pertemuan hari Selasa kemarin ya sudah bermain City Unplugged ya. Enak nggak Bapak dan Ibu sekalian? Seru ya, seru. Jadi untuk mempelajari computational thinking sebenarnya bisa juga kita larikan orang itu tidak harus dengan menggunakan komputer, gitu ya. Dan kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen mendapatkan ide-ide, kemarin untuk yang sorting network itu kita ambil dari CS Unplugged. Kalau Bapak dan Ibu sekalian nggak sempat untuk mencetak boardnya, bisa. Ini kan ada, kita punya ini ya, apa namanya, Ubin tinggal digambar saja dengan spidol yang ada di apa namanya, spidol whiteboard kan bisa kan, nanti setelah selesai kita hapus kembali seperti itu. Nah ini tuh berbagai aktivitasnya ada di CS Unplugged. Ada banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya nggak ngomong CS Unplugged karena kemarin juga sudah dibahas tentang CS Unplugged gitu ya. Materi-materinya lumayan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian berada untuk mengajarkan di usia 5 sampai 10, ada beberapa permainannya. Kalau misalkan 5 dan 10 kira-kira kok kayaknya susah juga ya, bisa ditarik ke SMP. Kalau misalkan apa namanya sepertinya menarik juga untuk dibawa ke SMA, kenapa tidak gitu ya. Toh juga Bapak dan Ibu sekalian kemarin pada saat bermain menyenangkan juga kan, having fun juga gitu ya. Nah, ambil itu terus kemudian nanti bisa dilakukan refleksi diri. Nah, saya dalam konteks Unplugged mungkin lebih prefer untuk mencoba memperkenalkan teman-teman apa namanya permainan-permainan ini. Saya punya beberapa board seperti ini. Ada yang sudah pernah memainkan ini yang ujung sana? Belum? Enggak. Ada yang tahu namanya? Siapa? Sudoku. Bukan yang hijau, Pak. Yang hijau atas. Bukan Go. Bukan Go. Namanya adalah Otelo. Bukan Otelo, Bu. Kalau yang dari Jawa bilangnya Otelo. Otelo. Atau kalau di orang-orang Eropa mereka tidak mengenal Otelo, tapi namanya adalah reversi. Kenapa reversi? Karena pada saat kita mainkan bidanya harus di reverse, gitu ya, harus di reverse. Nah, permainannya sederhana Bapak dan Ibu sekalian. Di situ kita bisa mainkan, ya. Contoh saya bermain dengan komputer. Ini komputernya kurang ajar juga, dia pinter banget. Apa yang bisa kita mainkan? Pada saat kita memiliki beda initial state-nya seperti ini, jadi awalnya seperti ini. Terus kemudian saya bisa, ini saya bermain sebagai hitam ya, saya bisa meletakkan dengan cara mengapit. Selama saya masih bisa mengapit beda, berarti saya masih bisa memainkannya. Gitu. Dan dari posisi tertentu, harusnya nanti kita punya, apa namanya, bisa melakukan analisa dan seterusnya. Ini contoh kalau saya mainkan, biasanya kalah saya kalau pakai komputer dengan komputer ini. Pada saat saya pilih tertentu, maka dia akan berganti. Terus kemudian saya lanjutkan, dia berpikir, terus kemudian setiap kali ada yang di apa namanya dijepit gitu ya. Contoh misalnya kalau saya taruh di sini, maka bagian ini dan ini berubah gitu ya, atau di reverse gitu ya. Kenapa? Karena dia apa namanya diapit gitu ya, diapit. Bagian yang diapit akan di reverse. Nah, tujuannya apa dalam permainan ini? Kalau tujuan permainannya sendiri adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin bidanya.
Tapi untuk mencapai tujuan itu atau kemenangan itu, seseorang mungkin juga akan berpikir keras gitu ya, di mana saya harus meletakkan bidak-bidak itu. Dan dari situ juga mungkin nanti kalau kita kaitkan dengan computational thinking, kayaknya orang yang pertama kali bermain biasanya kalah. Orang yang kedua kali bermain, 5 kali bermain, dan 10 kali bermain sampai 50 kali bermain, di situ orang-orang biasanya akan mengkolek data, mengkolek pattern. Dan dari situ mereka akan berpikir, gitu ya. Lihat, data collection itu ada di computational thinking. Betul ya? Untuk menerapkan rule atau strategi tertentu, ini juga ada di aspek atau elemen dari computational thinking. Kenalkan permainan-permainan ini ke anak-anak. Kan ada yang banyak ngeluh ya, kok di kelas pada main game atau apa gitu. Daripada seperti itu, kenapa nggak kita berikan fasilitasi dengan permainan-permainan seperti ini, dan itu sepertinya menyenangkan juga kok, gitu ya. Oke, dalam konteks permainan lagi, saya punya nih permainan yang lain. Saya yakin Bapak dan Ibu tahu ini ya, apa namanya? Halma. Kalau yang ini? SOS, bahasa Inggrisnya biasanya tic-tac-toe, atau saya sebutnya sebagai connect tree. Oke, kalau yang di sini? Konektor, ada namanya. Kalau yang di sini? Bukan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini permainan saya pada saat saya dulu nggak punya handphone. Ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tujuannya bagaimana caranya saya bisa mengoneksikan bidak saya, baik itu horizontal, diagonal, ataupun vertikal dalam 5 sequence, 5 berturut-turut, gitu ya. Ada yang mau bermain dengan saya? Silahkan, di sini ada komputernya. Siapa? Silakan. Ayo Pak, sini Pak. Nanti harus tanggung jawab Pak. Oke, cara permainannya sederhana. Ya, saya dulu dengan teman saya berbekal hanya penggaris dan pensil. Kalau penjelasan gurunya, mohon maaf nih Bu, jangan kasih tahu guru saya ya. Kalau saya tidak engage dengan, saya tidak mengatakan boring. Kalau saya tidak engage dengan guru saya ambil kertas. Terus kemudian saya buat kotak-kotak seperti ini. Nah, terus kemudian dari kotak-kotak itu saya bergantian, saya kasih silang, teman saya ngasih lingkaran, gitu ya, dan kita saling bermain satu sama lain. Tujuannya adalah mengkoneksikan 5. Jelas ya? Mohon maaf, dengan Pak siapa? Des. Pak Des. Oke, namanya singkat ya, Pak Des. Gitu. Oke, ini kita bermain dengan Kak Des ya. Oke, Kak Des mau bermain duluan atau bermain setelah saya? Setelah saya, oke. Mau lingkaran atau mau silang, Kak Des? Bulat, oke. Kalau gitu saya silang, Pak ya. Oke. Permainannya sederhana. Pada saat di sini pun juga sebenarnya kalau kita mainkan, tentu silakan Pak. Ini giliran Bapak. Sambil saya ngomong aja gitu ya. Clue-nya adalah, rule-nya adalah terserah, yang jelas membuat koneksi 5. Dan tentunya saya akan menghalangi Pak Des. Bisa jadi saya juga akan dihalangi dengan Pak Des, gitu ya. Dan di situ sebenarnya kita juga akan melatih logika ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya kan? Oke. Sudah Pak? Oke, siap. Ini karena Pak Des berjalan di sana, saya akan berjalan di sini Pak. Bapak menghalangi saya sih. Coba kalau Bapak nggak menghalangi saya. Yo. Ayo Pak. Wah ini, wah, siap. Lanjut Pak ya. Oke, saya akan jalan di sini Pak. Oke. Ayo Pak. Ya belum, kan belum 5 Pak, baru 3. Oh, bentar, ada yang bilang matiin. Oh, awas ya. Ayo Pak Des. Belum. Belum. Harus berpikir komputasional Pak.
Oke, dah ya Pak ya. Di situ ya Pak ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Saya lanjutin. Oh, Bapak ini kok suka ini ya, gampang dihasut ya. Oke, silakan Pak. Oke, sudah Pak. Oke, baru 2 Pak. Ayo Pak, segel Pak. Oh, oke, siap. Belum Bu. Belum Bu. Pak, saya kasih tahu Pak, harusnya Bapak main sini Pak. Nah, gitu. Kalau Bapak mainnya di sini, saya main di sini jadi 5. Ya, kan? Oke. Nah, sekarang Pak. Iya. Saya di sini, Pak. Ah, ini Pak, saya kasih tahu. Dalam beberapa langkah ke depan saya menang, Pak. Karena saya punya ada 1, 2, 3. Kalau Bapak taruh di sini, saya bisa lanjutkan, gitu ya. Kalau tidak dihalangi. Terus kemudian saya pun ada di posisi ini. Jadi kalau Bapak ngalangin sini, saya akan ambil di sini. Kalau Bapak alangin di sini, ya, saya akan lanjutkan, gitu ya, di bagian yang lain. Tapi nggak apa-apa, tak jelasin dulu. Mau lanjutin boleh, nanti tak blok. Nah, oke, sudah Pak ya. Saya di sini Pak. Tadi kan udah kasih Pak. Harusnya di situ Pak. Kalau Pak ya. Gak apa-apa Pak. Saya sama seperti Bu Ade tadi bawa coklat juga Pak. Ya, oke, Bapak dan Ibu sekalian, dari sana lihat kita nggak akan bisa menang sekali, ya. Kenapa? Karena pertama kali orang itu biasanya nggak tahu pola untuk bisa mencapai kemenangan itu yang seperti apa. Tapi kalau kita lakukan ini berkali-kali, biasanya orang akan punya pengalaman. Dari pengalaman itulah, dari data-data yang ada, dia akan berpikir gimana caranya supaya saya bisa membentuk sebuah role dalam memenangkan permainan ini, gitu ya. Dan itu nanti juga akan ada proses aspek yang lain, misalkan debugging. Saya supaya bisa menghalangi seseorang yang efektif seperti apa. Saya tadi tidak hanya menghalangi saja, tapi juga coba menstrategikan gimana supaya saya bisa lebih optimal lagi. Jadi nggak hanya menghalangi saja. Kalau Pak Des tadi kan cuma menghalangi saja Pak ya, gitu ya. Makanya Pak jangan satu aja Pak. Kalau bisa dua hal. Oke. Yang berikutnya, permainan yang lain pun sama, gitu ya. Contoh misalkan di tic-tac-toe. Kalau tic-tac-toe kan di sana ya. Yang ini apa tadi Pak? Namanya Pak? Sudoku. Sudoku ini ada banyak sekali yang bisa kita ambil. Kenapa nggak dibikin mading besar, gitu ya? Sudoku hari ini, coba diselesaikan. Kan lumayan tuh. Orang pasti akan tertarik kan, ngeliatin ini gimana ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian tempel itu di sekolah Bapak dan Ibu sekalian, yakin deh, pasti ada 1, 2, 3 anak yang tiba-tiba senang, menjadi senang. Teman-teman kita, anak-anak kita, nggak senang kenapa? Karena nggak kenal tuh, gitu kan? Kan kita juga punya kan, slogan gitu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Tapi diplesetkan, kalau tak kenal maka ta'aruf. Nah, ta'arufnya ya ditempelkan permainan-permainan itu. Nah, permasalahannya Bapak dan Ibu sekalian pernah nggak
ngirimin permainan ini ke teman-teman? Saya yakin jarang ya. Kalaupun ada, saya yakin tidak banyak, gitu ya. Dan nanti dengan adanya seperti ini, ya jangan ngedumel nanti kalau misalkan ada siswa-siswanya kok pada malah bermain itu daripada ini saya. Nggak apa-apa, nanti suatu saat itu akan ada gunanya, gitu ya. Oke, permainan yang lain. Ini kata sandi. Saya dulu aktif di Pramuka dan mengenal ada banyak sandi. Ada mulai dari sandi Morse yang jelas. Terus kemudian yang saya paling seneng sandi A sama dengan Z. Kuncinya cuma satu. Kalau tadi Bu Yayen ada bumi itu bulat, gitu ya. Terus kemudian bulan itu bulat, gitu ya. Mirip, gitu ya. Ini pun sama, gitu ya. A sama dengan Z. Kalau B sama dengan apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau A sama dengan Z. Y, betul. Jadi A, B, C, D, E, F, G sampai N, nanti balik lagi ke sini. Jadi ketemu Z-nya adalah sama dengan A, B-nya ketemu dengan Y, seperti itu. Kalau yang berikutnya, A sama dengan N, B-nya sama dengan apa? Sama dengan N. Iya, dan seterusnya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Di sini N, M, gitu ya. M-nya sama dengan A. A sama dengan N, B-nya sama dengan A, dan seterusnya. Gitu ya. Dan juga sandi-sandi yang lain. Atau mungkin sandi yang seperti ini. Ya, sandi yang kayak gitu apa? Coba deh. Bisa nggak Bapak dan Ibu sekalian menyelesaikan itu? Ini ada pola kan? Dalam pola kan masuk ke computational thinking juga kan? Ya, ayo coba selesaiin. Ada coklat lagi nggak, Pak? Habis. Banyak, oke. Ternyata banyak yang bisa. Bu, Pak, diem. Yang sudah bisa, angkat tangan. Nanti ada coklatnya, kata Bu. Oh, Bapak nggak usah, ambil sendiri. Nih, coklatnya tak tampilin dulu. Workshop. Pop Shop City Corn. Bukan. Nggak jadi, Pak ya. Ya. Wah, benar. Workshop City keren ya. Tepuk tangan dong. Dengan Bu siapa, Bu? Bu Dewi ya, yang mendapatkan Bu Dewi. Ya. Coba kenalkan hal-hal yang semacam ini. Bikin ice breaking kan bisa, Bapak dan Bu sekalian kan. Nggak usah materinya semuanya tentang loop, nggak usah materinya semuanya tentang apa tadi, if then ataupun yang lain. Cari materi-materi yang seperti ini, bawa. Insya Allah mereka bisa mengembangkan berikutnya. Dan saya begitu kenal ini punya sandi sendiri dengan teman saya, sehingga kalau saya kirim surat ke dia nggak ada yang tahu. Kan itu kan hal yang aneh kan. Nah, nanti kalau kita telaah lebih jauh, kalau di komputer, di informatika ada kriptografi ya. Nah, ini masuk ke kriptografi. Masa kriptografi diragukan ke CTA-nya gitu kan, computational thinking-nya gitu kan. Seperti itu. Oke, yang lain. Saya juga membawa ada game namanya Kodos. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kan ada dengan siapa ya? Bu Rimba ya. Dengan Bu Rimba dikasih perintah-perintah gitu kan. Mirip dengan itu yang di sini. Ini game Android ada. Saya nggak tahu kalau di iPhone karena saya nggak punya pakai iPhone. Apa yang ada di sini di Kodos? Nggak keluar. Oke, suaranya nggak ada. Oke, di sini ceritanya ada si Mia. Mianya kita akan bisa berikan perintah mirip dengan robot kemarin, ya. Namun ini kalau Bapak dan Ibu sekalian unduh terus kemudian lanjutkan, nanti ada proses kondisional. Kondisionalnya ada proses percabangan, ada proses loop juga dan juga yang lain. Ini karena masih di level-level awal, masih di level-level awal, jadi mungkin masih mudah, tinggal diberikan perintah-perintah saja. Nanti pun mungkin di bagian mirip seperti yang kemarin, computational thinking yang CT Unplugged,
bisa juga diberikan loop. Dan di sini juga nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian implementasikan, kenalkan ke teman-teman yang ada di sana. Di situ ada fungsi juga, gitu. Ini kalau salah ya, saya tunjukin kalau salah juga kan. Contoh harus ada dua sisi kan, contoh yang benar dan contoh yang salah kan, Bu ya. Ya, seperti itu. Nih contohnya saya berikan perintah maju, 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 ambil. Majunya 3 kali, 1, 2, 3, terus kemudian ambil. Nah ini kan mirip dengan dalam computational thinking ada debugging. Kita di sini akan berpikir kan, harusnya memberikan perintah seperti apa sih, berapa banyak perintah itu harus dilakukan. Di posisi ini perintahnya nambah lagi, dan nanti di level yang naik juga akan nambah lagi. Pak, Bu, anak-anak seneng main game kan? Kenalkan juga game-game yang semacam ini. Gitu. Ada kok banyak, gitu ya. Oke. Dah? Mau difoto? Oke. Ya, ini contoh perintahnya, dan itu nanti ada banyak, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Ada lagi game yang lain, bukan Kodos, namanya Sokoban. Jadi di Sokoban ini, saya dulu memainkannya pas saya kuliah kayaknya, saat kuliah, zaman dulu belum ada game-game yang sama seperti ini, nggak seperti sekarang, tapi yang ada adalah game yang sederhana-sederhana, dan Sokoban ini termasuk salah satunya. Jadi kita punya forklift, Bapak dan Ibu sekalian. Di forklift ini bisa kita gunakan untuk mendorong. Kalau yang forklift kan kita gunakan untuk angkat ya. Nah, cuman dalam forklift ini, kalau posisinya 2, kita nggak bisa dorong. Nah, di posisi itu kan orang akan berpikir, harusnya dia berpikir, gimana caranya supaya tidak terjadi tumpukan, sehingga saya bisa memindahkan semua barang ini menuju ke sana. Gitu kan? Nah, ini seolah-olah, ya oke, saya masih sudah bisa ketemu, oh ada 1. Oke. Terus kemudian karena tidak pengen numpuk, saya pojokkan dulu gitu kan. Saya berpikir kan dari pengalaman tadi kan. Terus kemudian juga muncul permasalahan. Pada saat saya ada di situ, saya stuck. Saya nggak bisa masuk ke chamber yang ada di sana. Nah, di posisi itu juga kita harus berpikir juga kan, di situ. Sokoban ini levelnya lumayan banyak. Sampai mulai dari yang yang ini masih easy-nya aja kayak gini. Sampai ke yang aneh-aneh lah pokoknya, sampai bahkan mungkin 1 level diselesaikan dalam sehari 2 hari gitu ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak yang punya eagerness dengan computational thinking yang tinggi terhadap puzzle-puzzle yang semacam ini tinggi, pasti mau juga mereka memainkan itu gitu ya. Seperti itu. Ini contoh solusinya. Harus ditunjukkan sampai terakhir nggak, Bu? Pak? Sampai terakhir boleh, saya diem. Nanti kalau benar tepuk tangan ya. Ya ini saya juga harus berpikir kan, gimana caranya supaya naruh, oh ternyata nggak sampai akhir Bapak dan Ibu sekalian. Karena waktunya, saya juga pikirin masalah waktu. Ada yang angkat tangan? Enggak? Ya. Enggak. Yang angkat tangan? Mau? Oh ya, buat Pak Fasma. Jadi di situ saya ngasih kuis sebenarnya. Serius? Saya kasih kuis sama dengan slide yang tadi. Oh, Ibu mau juga? Aduh, oh enggak, ambil lagi. Ya, kan Bapak dan Ibu sekalian nggak sadar kan kalau kita kasih kuis kan? Ya, apa itu tulisannya apa, Bu? Mau coklat bilang dong. Nggak ada yang bilang, cuma 1. Oke, nah, sekarang kita masuk ke tools yang akan kita perkenalkan, gitu ya. Nah, apa toolsnya? Toolsnya ini, Blockly. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang mencoba Blockly, gitu ya. Apa kelebihan Blockly? Blockly-nya ada di situ, https://blockly.games. Saran saya, sekarang Bapak dan Ibu sekalian buka Blockly-nya. Buka Blockly-nya. Nah, kita akan berikan challenge. Mbak Emma minta coklat 1 lagi ya. Oke. Challenge-nya gini, Bapak dan Ibu sekalian. Di Blockly, di situ ada beberapa tema. Mulai dari yang hanya puzzle biasa,
yang miss, bird, turtle, movie, musik, kontur sampai pon. Saya seneng buka yang ini, tapi kita akan buka yang ini dulu, yang miss terlebih dahulu. Oke, nah yang saya inginkan untuk Bapak dan Ibu sekalian lakukan adalah cobain Blockly, tapi untuk yang miss. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah selesai sampai di level 7, silahkan angkat tangan. Oke, di Blockly apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan di situ adalah mirip dengan visual programming. Bisa pakai HP juga bisa, tapi lebih enak pakai laptop. Ya. Labirin atau miss. Ini bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Oke, ini kalau saya jalankan programnya dengan perintah ini, jadi kita bisa berikan perintah gerak maju, mirip dengan yang kemarin kan, cuman beda tulisannya aja gitu ya. Kalau kita jalankan karena di situ ada 2 loop, maka dia akan selesai. Oke, nah di level-level berikutnya, ini nanti akan naik ya levelnya. Oke. Levelnya akan naik dan semakin lama akan semakin rumit. Cara memberikan perintahnya adalah perintah yang ada di sini ditaruh di tengah, gitu ya. Dan kemudian kalau pengen mengeksekusi bisa dijalankan dengan perintah jalankan program. Oke, kita akan tunggu. Mohon izin ngambil coklat satu lagi. Oh, udah disiapin banyak banget ya. Oh, 3 langsung ya. Jadi 2 yang paling menang ya. Oke, 2 sampai level 7 yang selesai. Nanti ditunjukkan, oh ya udah selesai, baru kemudian kita berikan. Enak banget ya. Kayaknya saya pengen juga, Mbak Em. Oke. Ada yang belum bisa membuka, doang. Belum bisa, Bu. Oh, internetnya nggak bisa. Koneksi internetnya, Mas. Yo. Apa? Udah jadi? Sampai 7? Mana? Oh. Itu udah dari sebelumnya. Nggak boleh, Pak. Harus mulai dari awal. Sudah, Pak? Level 7? Oh, belum. Masih ada coklat, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah mulai masuk ke loop. Ketemu ceduk, nggak bisa. Sudah mulai ketemu loop. Sudah selesai, Pak? Kita coba lihat.
Oh, oke. Wah, sudah sampai level 8. Iya. Sudah selesai, Pak? Beneran? Dapat coklat loh. Sampai level berapa? Oh iya, level 7-nya udah selesai. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sudah selesai sampai ke level 7. Jadi kuis hari ini kita tutup. Karena kalau enggak nanti enggak bisa ini. Pak Des ya. Nih, monggo Pak Des bisa dikoleksi nanti. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Ardi ya. Pak Ardi. Oke. Makasih. Oke, selamat buat Pak Ardi dan juga Pak Des. Bagi teman-teman yang belum berhasil, tidak masalah. Nanti masih ada waktu-waktu berikutnya. Apa yang Bapak dan Ibu sekalian pikirkan, rasakan pada saat bermain dengan Blockly ini? Nanggung belum selesai. Jadi ketagihan ya Bu ya. Oke, itu perasaan yang pertama. Jadi ketagihan. Terus kemudian apa lagi? Pusing. Pusing. Tapi kok selesai juga Pak Des? Gimana ceritanya? Oke, pusing. Tapi apakah pusing? Jawabannya mungkin enggak. Apa tadi yang dirasakan apa Pak? Pak, mohon maaf, lupa lagi Pak. Pak Ardi, apa yang dirasakan Pak Ardi? Sudah biasa sih Pak. Sudah biasa? Oke. Oh, oke. Pak Ardi karena sudah terbiasa, makanya ya lancar-lancar aja gitu ya. Oke, lancar-lancar aja. Ini berarti harusnya tadi ada pretestnya Bu Emma. Yang intermediate sama beginnernya dipisahkan. Oke, sudah terbiasa. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, coba tengok. Daripada kita berbusa-busa ke anak-anak SMP untuk mengajarkan if then, untuk mengajarkan loop, gitu ya. Kenapa nggak diberikan contoh yang seperti ini saja, gitu ya? Toh kalau misalkan mereka nanti sudah tahu bahwa oh ada conditional if then, oh ada loop bisa berupa repeat, gitu ya. Terus kemudian setelah mereka tahu, maka mereka bisa juga langsung eksekusi dan tahu visualnya seperti apa. Kayaknya ini jauh lebih menarik untuk kita berikan di awal daripada kita berikan C++. Kemarin yang memberikan C, mohon maaf Bapak Ibu siapa tadi kemarin? Susah nggak Pak dengan menggunakan C dibandingkan dengan yang ini kira-kira Bapak? Pakai script, script antara script dengan bahasa C. Kalau bahasa C kan itu katakanlah itu dalam bentuk teks ya. Nah kalau dalam grafis gitu ya, grafis itu saya pakai script. Yang bingungnya yaitu ketika anak itu ketika berpikir untuk pertama kali dekomposisi itu, dekomposisi veteran gitu ya, gimana langkah pertama untuk mengumpulkan data. Misalkan judulnya misal ya kemarin tuh saya bertanya luas persegi panjang begitu ya, di script kan ada ya. Nah kalau di script gampang, tetapi kalau di bahasa C dia itu harus mengenal sintaknya. Nah itu yang sulit. Kalau di script seperti blok ini mudah gitu. Kemarin itu bahkan di sini udah ada untuk anak gitu, ada ya udah. Nah gitu. Ayi Rohman. Pak Ayi Rohman. Ya kemarin sudah menggunakan script, sudah menggunakan C++. Salah satu kekurangan dari C adalah kita harus mengajarkan sintaks. Ya. Salah kodenya sedikit, padahal logikanya bener aja salah gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya membutuhkan waktu. Kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Fasma, gitu ya, Pak Fasma Arif, kayaknya sih terlalu jauh deh. Toh yang kita pinginkan bukan dia menjadi programmer. Secara umum kita mengajak teman-teman untuk berpikir komputasional, kan? Bukan menjadi programmer C. Kalau berpikir komputasionalnya dasarnya ini sudah masuk, nanti mau pindah ke bahasa apapun tinggal dia belajar bahasanya. Tapi kalau computational thinkingnya belum masuk, kayaknya harus menghadapi dua hal ya Pak ya langsung.
belajar pemrogramannya, belajar computational thinkingnya. Kalau kami, saya kemarin ngobrol dengan Pak Fasmah, sepertinya sih terlalu tinggi, Pak. Gitu. Nah, akan lebih baik nanti alternatifnya jangan ke C, Pak. Gitu, Pak Ali Rahman ya. Ya. Nanti larinya kemana? Bisa pergi ke Python. Teman-teman ada yang sudah memakai Python? 1, 2, baru 2? Python. Tik. Baru 2? Python sepertinya jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan C. Nanti kita akan tunjukkan gitu ya. Nah, di Blockly, kalau kita tengok yang sudah pernah belajar Scratch, mirip Pak ya? Mirip. Ada perbedaannya Pak. Memang dari sisi sintaks mirip, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ini juga saya dibisiki sama Pak Fasmah juga, bukan saya sendiri. Perbedaannya adalah pada saat kita di Scratch, di situ tidak ada tujuan yang harus diselesaikan oleh siswa kita. Sedangkan yang di sini semacam tutorial. Jadi pelan-pelan. Kalau ngajarin computational thinkingnya berat, jangan langsung berikan semua. Berikan sedikit-sedikit. Kayak tadi kan levelingnya dari level 1 sampai level 10 semakin ke sana semakin challenging kan? Gitu ya. Berikan itu pelan-pelan. Sehingga siswa ini mendapatkan pengetahuan, oh untuk maju ada perintahnya. Kalau ada pola seperti misalkan pola belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, kan ada polanya. Belok kiri, belok kanan, perintahnya apa? Kalau saya pengen belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, berarti ada proses perulangannya. Dan di situ nanti pelan-pelan siswa ini akan bisa diarahkan. Tapi kalau kita langsung ke Scratch, kalau ini mungkin satu pertemuan cukup sih sebenarnya. Tapi kalau kita langsung pergi ke Scratch, tadi nggak tahu. Scratch kalau misalkan nggak di-outputkan kan nggak ketahuan Pak ya. Misalkan isi dari variabelnya apa, gitu ya, nggak ketahuan. Nah, tapi kalau di sini perintahnya pelan-pelan, tapi sudah didesain sedemikian rupa sehingga orang yang baru belajar dia akan bisa mengikutinya dengan baik. Kalau misalkan yang labirin ini nggak menantang, bisa berikan ke yang lain Pak. Contoh misalkan yang musik, kalau memang dia orangnya suka musik, ya. Kalau suka yang lain kan di sini juga ada ini kan, ada beberapa jenis permainan kan, ada yang bird, ada yang lain. Ini contoh yang musik ada loopnya juga Bu, Bapak dan Bu sekalian. Ya. Ini saya gimana caranya untuk memainkan ini gitu ya. Nanti bisa dibalikan ke situ. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu sekalian. Salah. Buka. Yang di sini. Oke, Scratch. Tadi Bapak dan Ibu sekalian ada Pak Ali sudah menggunakan. Teman-teman yang lain juga saya yakin sebagian besar sudah menggunakan. Yang membedakan antara Blockly dengan Scratch, kalau Scratch kita harus berikan tujuannya. Kita harus berikan case-nya. Case-nya kalau kita nggak ada, si siswa akan bingung. Ini dipakai buat apa? Gitu kan? Mirip dengan kalau misalkan kita masuk ke dapur, terus kemudian kita nggak berikan tantangan ke ibu. Pagi-pagi itu pasti buka kulkas, diem, ngeheng sebentar, gitu ya, mau masak apa gitu ya. Tapi kalau sudah ada request dari anak sebelumnya, Mah, minta tolong besok masakan kesukaan Dedek ya, apa? Misalkan kue kukus, gitu misalkan. Ya tahu, buka, nggak ada bahannya, harus melakukan apa jelas. Tapi kalau kita langsung masuk ke Scratch, agak sulit. Dan kalau misalkan kita mau masuk ke Scratch, berarti kita harus berikan contoh-contoh soal, berikan tantangan-tantangan itu, gitu ya. Dan membangun tantangan-tantangan mulai dari yang awal, misalkan pertama kali harus memberikan perintah tertentu, memperkenalkan variabel atau yang lain, butuh semacam kurikulum yang panjang, Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Bisa sih, bisa, nggak apa-apa. Dan juga tutorial-tutorial yang ada di sana kayaknya sudah advance banget, gitu ya. Kayaknya kalau misalkan kita pengen memperkenalkan dari awal, terlalu cepat, gitu ya. Mending kalau saran saya ke Blockly dulu, baru kemudian pergi ke Scratch. Pada saat kita sudah ada Scratch, nanti bisa bermain macam-macam. Ini contoh Scratch. Kalau
contoh-contoh soalnya berarti harusnya Bapak dan Ibu sekalian punya bank soal yang lumayan banyak. Karena kalau misalkan tidak, Scratch-nya ya nggak akan bisa jalan. Gitu ya. Ini contoh-contoh soal yang biasa saya berikan kalau saya mengajar pemrograman. Gitu ya. Contoh misalkan di situ konversi suhu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Berarti di situ paling enggak saya harus punya variabel, memperkenalkan variabel. Betul ya? Terus kemudian operator, perkalian dan kawan-kawan kan. Terus apa? Ya sudah, berhenti di situ. Ada variabel, terus kemudian ada output. Gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang butuh pemikiran lebih jauh itu menentukan bilangan ganjil atau genap. Ini mungkin operasi yang tidak umum ya. Tidak umum, contohnya misalkan di ganjil dan genap kan kita ada mod ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Modulo. Modulo kan bukan operasi matematika biasa ya. Ini kita melihat apakah bersisa atau tidak bersisa, gitu kan. Nah, modulo itu mungkin nanti akan berguna di ganjil atau genap. Terus kemudian ada konversi bilangan basis 10 ke biner. Lihat di situ ada memperkenalkan looping, gitu ya. Jadi jangan langsung soal yang rumit, mulai dari yang pelan-pelan, dari yang biasa dulu. Dan di Scratch kalau nggak ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin akan lumayan susah. Ada yang bisa menyelesaikan yang terakhir dengan Scratch? Mengecek bilangan prima atau bukan? Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian kan informatika ya? Subjek yang diajarkan informatika sebagian besar gitu ya. Harusnya ada yang bisa gitu ya. Gimana caranya saya bisa mengetahui sebuah bilangan itu adalah apa namanya? Prima atau bukan? Gitu ya. Kalau diberikan inputnya adalah bilangan yang lebih besar dari 1. Contoh misalkan 3, apakah bilangan 3 prima atau bukan? Syarat prima apa Bapak dan Ibu sekalian? Bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Ya, hanya habis dibagi bilangan itu sendiri dan juga 1. Betul ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sekarang coba yang pakai laptop, yang pakai handphone, coba buka Scratch ya. Linknya ada di scratchmit.edu. Kalau yang belum pernah login harus buka apa namanya create akun dulu. Nih kalau belum pernah login bisa buka ini dulu. Ya, silahkan Bu Sel. Berdiri saja Bu, takutnya teman-teman nggak tahu. Jangan. Monggo. Silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Tadi terkait ini ngelanjutin yang Scratch, kebenaran saya bawa kartunya. Jadi kalau tadi kata Pak Agung, yang susah itu adalah membuat kurikulumnya gitu ya. Karena Scratch itu kan kosongan. Kalau contoh terkait tadi itu ngeri-ngeri Pak. Iya. Kalau buat anak SD gitu ya. SMP. Nah sebenarnya kalau ini saya bukan sales produk Scratch gitu ya. Cuman maksudnya ini nih punya anak saya. Jadi dia tuh jual versi kartunya juga sesuai nanti setelah ini kan ada Bebras Card jadi mirip-mirip itu. Nah dia dari yang paling gampang cuman yang nomor 1 nih kalau kelihatan gitu ya dia cuman ada huruf A terus kalau ngeklik dia ganti warna gitu. Dan itu kan gampang banget gitu ya itu cuman 2 perintah ketika diklik ganti warna gitu. Nah jadi mungkin kalau misalnya yang bingung harus mulai dari mana gitu ya, apalagi untuk anak SD kelas 1 gitu ya yang benar-benar Scratch itu mungkin tidak perlu membuat algoritma dulu gitu ya. Ini juga algoritma sih ya, algoritma kalau klik yang penting ada eventnya kemudian ada aksi gitu ya. Gitu Sebentar, sih paling. Bu. Contoh misalkan kalau kita gunakan ini ketika klik dia jalan 1 gitu ya. Kalau klik lagi jalan lagi gitu ya. Dan ini ternyata ada ya Bu ya.
Oke, saya malah baru tahu untuk yang ininya. Jadi ada kurikulumnya, nanti bisa ditengok aja. Ini buat hadiah atau buat saya, Bu? Oh, jangan. Ini cuma satu dan nyarinya agak sulit. Jadi untuk ditontonkan saja gitu ya. Nah, kurikulumnya mungkin pelan-pelan ya, harus memperkenalkan sintaksnya gitu ya. Dan saya yakin juga kalau misalkan teman-teman tidak familiar dengan ini, harus belajar dulu sintaksnya apa sih gitu ya. Contoh misalkan ini kalau saya klik dia maju ke depan satu gitu ya, dan seterusnya. Tadi yang diutarakan Bu Sally bisa juga kita ganti kostumnya. Kalau nggak salah ini ada yang animasinya, kakinya bisa berubah. Ini nanti kalau misalkan dilanjut bisa. Gitu ya. Yang bilangan prima ada yang bisa menyelesaikan? Masih ada waktu 6 menit. Sudah selesai, Pak? Belum? Belum selesai? Oh, mau dibuat di sini, Pak? 5 menit, Pak? Yakin? Oke, ini Pak Des pengen dapat coklat lebih banyak lagi nih. Oke, silakan Pak Des. Oke, 5 menit ya. Oke, atau ya, ada laptop yang terkoneksi dengan Scratch nggak biar saya bisa lanjutkan materinya? Pak, di sini aja Pak. Kalau nanti jadi selesai kita kasih coklat. Oke. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian karena slide-nya masih ada beberapa gitu ya. Jadi saya sampaikan sampai ke posisi akhir. Oke. Contoh soal ini kayaknya nanti Bapak dan Ibu sekalian perlu kumpulkan gitu ya. Dan ini jawabannya. Oke. Dan ini jawabannya. Jangan kasih tahu Pak Des. Nggak boleh lihat. Ini salah satu jawabannya kalau kita gunakan bilangan prima atau bukan. Contoh misalkan di sini saya nggak tahu apakah bisa buka projectnya atau enggak ya. Saya kemarin nggak tahu menyimpannya. Oke, ini kemarin belum saya simpan. Nah, salah satu jawabannya adalah pertama kali kita harus ambil bilangannya gitu ya. Karena saya harus melakukan loopnya dari kan harus ngecek kan dari awal sampai akhir gitu kan. Ini saya gunakan brute force saja. Dari awal sampai akhir saya gunakan untuk loop. Pada saat di awal sampai di akhir, saya perlu tahu apakah dia habis dibagi dengan 0 atau enggak gitu ya. Makanya di situ saya butuh ada variabel yang ketiga gitu ya. Yakni untuk proses counting, apakah dia habis dibagi atau tidak habis dibagi. Tadi kan syaratnya 2 kan? Habis dibagi 1 sama habis dibagi bilangan itu sendiri. Berarti kan hanya 2 kali habis dibaginya, gitu kan? Nah, di posisi itu kalau dia habis dibagi dengan operasi ini, maka saya lakukan countingnya bertambah. Demikian seterusnya dan di akhir saya lakukan pengecekan apakah dia prima atau tidak prima. Seperti itu. Nah, saran saya kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah punya ini, jangan pergi ke C, lebih baik perginya ke Python. Kenapa Python? Kalau dulu mungkin ada Pascal, refernya ke Pascal kalau saya. Tapi kenapa ke Python? Alasannya simple, bahasanya tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Perintahnya mirip dengan itu. Saya bisa gunakan layanan di Google Collaboratory. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa buka juga. Bilangannya saya set dengan tertentu, ini sebagai input saya. Loopnya, algoritma, di sana saya punya loop kan, loopnya saya ganti, count-nya saya ganti, tidak saya lakukan inisialisasi. Terus kemudian saya loop di sini. Nah, dan di posisi itu, ini sepertinya mirip dengan pemrograman biasa. Dan kalau diisi ada beberapa yang saya, mohon maaf, saya sendiri pun berkali-kali kalau masuk ke C lebih banyak debugging errornya dibandingkan dengan membangun algoritmanya itu sendiri. Tapi kalau di collaboratory tidak terlalu banyak untuk debuggingnya. Ini contohnya kalau dari perintah blockly-nya kita pindahkan ke collaboratory. Mungkin itu kayaknya itu slide terakhir seingat saya. Oh enggak, bisa juga soalnya dikembangkan lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah pergi juga ke pengembangannya. Contoh misalkan saya masih ngambil bilangan prima di situ. Bilangan prima saya bisa cek apakah
bilangan prima atau bukan. Tapi kita juga bisa bertanya kan, dari posisi 1 sampai 100 bilangan prima yang terbesar apa gitu ya. Kan berarti di posisi itu kita bisa melakukan, tadi Pak Ali ada dekomposisi Pak ya. Yang sulit mengajarkan dekomposisi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah punya satu fungsi, ada satu perintah yang berjalan secara utuh, itu bisa kita manfaatkan berkali-kali kan. Nah, ini juga mungkin nanti bisa kita lakukan juga Pak untuk proses dekomposisi, memperkenalkan gitu ya ke teman-teman. Gitu ya. Pengecekan prima atau bukan kita jadikan fungsi. Nah, itu kan berarti kita sudah dekomposisi kan. Terus kemudian masalah berikutnya apa? Kita nyari, oh ngitung frekuensi. Berarti kalau kita ngitung frekuensi apa sih? Kita bikin fungsi tersendiri. Dari ngitung frekuensi itu kita kembangkan lagi ke yang keempat, mencari tahu mana yang lebih banyak bilangan primanya antara dalam dua rentang. Contoh misalkan 1 sampai 100 atau 40 sampai 500. Nah, ini kan kalau kita pakai kepala kita kayaknya lama ya. Tapi kalau kita sudah punya fungsi terus kemudian kita gunakan loop saja, sepertinya jauh lebih mudah. Seperti itu, ya. Seperti itu. Atau menjumlahkan bilangan prima dalam rentang tertentu atau mengalihkan bilangan prima dalam rentang tertentu. Dan itu nanti akan lebih apa ya? Kayaknya lebih nendang gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Sudah selesai Pak Des? Ini belum, dan sudah 10.00 Pak. Terima kasih Pak Des. Kita berikan aplaus dulu ke Pak Des. Saya kemarin menyelesaikan bilangan prima butuh waktu 30 menit sampai 45 menit. Jadi ya kurang lebih sekitar segitu. Dan ini contoh yang lain, misalkan Bapak dan Ibu pengen tahu hobi saya ada 2 saat ini, lari dan merawat anggrek. Saya juga bisa bikin soal seperti ini. Kak Toto lari setiap 2 hari sekali dan menyiram anggrek setiap hari Senin, hari yang berawalan dengan S, Senin, Selasa, dan Sabtu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah buatkan program, hitung berapa kali Kak Toto lari dan menyiram anggrek sekaligus dalam 1 hari kalau durasinya adalah antara Agustus sampai September. Nah, ini mungkin nanti silahkan bisa diselesaikan, tapi kayaknya coklatnya udah habis ya, karena waktunya sudah habis. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktunya ke Bu Yeyen ya. Oke, makasih Bapak dan Ibu sekalian. Wah, luar biasa sekali. Mari berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi ya untuk pemateri kita yang sangat interaktif tentunya ya, kepada Bapak Agung Toto Wibowo PhD. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat-sangat mudah dimengerti dan diikuti tentunya. Bapak dan Ibu, kami yakin Bapak dan Ibu bisa membawa pulang oleh-oleh yang lebih dari sekedar coklat tentunya, yaitu informasi baru dan juga bekal-bekal untuk diimplementasikan di institusi pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu, saya mohon izin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya juga tidak akan memberikan pantun lagi anyway, takutnya nanti Pak Fazmah terlalu bosan ya Pak dengan pantun terus. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, setelah ini kita akan meminta Bapak dan Ibu agar berkenan mengikuti foto session bersama, dan sesi foto akan dilaksanakan di sisi sayap sebelah kanan ruangan kita bersama dengan backdrop acara. Dan setelah itu kami juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menikmati coffee break yang akan dilaksanakan kurang lebih 15 menit sebelum kita memulai sesi selanjutnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, so we're going to have a 15-minute coffee break which is located right in front of this ballroom, dan kita juga akan memiliki photo session. Mohon berkenan mengikuti kami dan kami arahkan di posisi kita akan berfoto bersama, karena sesi foto ini merupakan hal yang penting, akan kami upload ataupun akan digunakan sebagai foto cetak kalender Bebras Indonesia ya Bu, tahun 2024. Baik, dapatkanlah nanti di di akhir Desember 2023. Oke Bapak dan Ibu, mari berkenan untuk mengikuti kami dan mengikuti sesi foto yang akan dilaksanakan di sayap sebelah kanan ruangan ini. Kemudian dilanjut dengan coffee break sepanjang atau selama 15 menit.